Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Arditama Putra Raharja NIM 2019-590 dan yang kedua ada Nizar dengan NIM 2019-624. Yang ketiga ada Muhammad Ramadhani NIM 2019-625 dan yang terakhir ada Danu Wijayanto NIM 2019 NIM 554. Ya, yang pertama kekuatan yang mempengaruhi persaingan. Yang pertama, cara yang berguna untuk mendapatkan wawasan tentang pesaing adalah melalui analisis industri. Sebagai definisi kerja, industri dapat didefinisikan sebagai kelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang merupakan substitusi dekat satu sama lain. Dalam industri apapun, persaingan bekerja untuk menurunkan tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan ke tempat yang akan diperoleh dalam industri kompetitif sempurna ekonom. Tingkat pengembalian yang lebih besar dari apa yang disebutkan, tingkat kompetitif ini akan merangsang maksudnya modal, baik dari pendatang baru atau dari pesaing yang ada yang melakukan investasi tambahan. Menurut Michael A. Porter dari Universitas Harvard, seorang ahli terkemuka dalam strategi bersaing mengembangkan model 5 kekuatan yang menjelaskan persaingan dalam industri. Yang pertama adalah ancaman pendatangan baru, yang kedua ancaman produk atau jasa pengganti, yang ketiga daya tawar pembeli, yang keempat daya tawar pembeli, pemasok, dan persaingan kompetitif di antara anggota industri saat ini. Berikutnya, yang pertama tadi adalah ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru di sini dapat dijelaskan bahwa pendatang baru dalam suatu industri membawa kapasitas baru, yaitu keinginan untuk mendapatkan pangsa pasar dan posisi, dan cukup sering pendekatan baru untuk melayani kebutuhan pelanggan. Keputusan untuk menjadi pendatang baru dalam suatu industri seringkali disertai dengan komitmen sumber daya yang besar. Pemain baru berarti harga akan didorong ke bawah dan margin diperas, yang mengakibatkan berkurangnya profitabilitas industri dalam jangka panjang. Porter menjelaskan 8 sumber utama hambatan masuk ada atau tidaknya yang menentukan tingkat ancaman oleh pendatang baru industri. Berikutnya 8 sumber utama hambatan. Yang pertama yaitu skala ekonomi yang mengacu pada penurunan biaya produk per unit karena volume absolut produksi per periode meningkat. Yang kedua, diferensiasi produk, yaitu sejauh mana keunikan produk yang dirasakan, dengan kata lain, apa itu komoditas. Yang ketiga, persyaratan modal. Modal diperlukan tidak hanya untuk fasilitas manufaktur atau manufaktur tetap, tetapi juga untuk membiayai R&D, periklanan, penjualan, dan layan lapangan, kredit pelanggan, dan persediaan atau modal kerja. Yang keempat, switching cost, yaitu biaya yang disebabkan oleh kebutuhan untuk mengganti pemasok dan produk. Yang kelima, saluran distribusi. Jika saluran penuh atau tidak tersedia, biaya masuk secara substansional meningkat karena pendatang baru harus menginvestasikan waktu dan uang untuk mendapatkan akses ke saluran yang ada atau membangun saluran baru. Kebijakan pemerintah seringkali merupakan entry barrier yang utama. Dalam beberapa kasus, pemerintah akan membatasi masuknya persaingan. Yang ketujuh, keunggulan biaya terlepas dari skala ekonomi yang dapat menimbulkan hambatan masuk. Akses ke bahan mentah. Sejumlah besar tenaga kerja murah, lokasi yang menguntungkan, dan substansi pemerintah adalah beberapa contohnya. Yang ke-8 adalah respon pesaing dapat menjadi hambatan masuk utama. Jika baru mengharapkan pesaing yang ada untuk menentang masuknya harapan pendatang, imbalan masuk pasti akan terpengaruh. Berikutnya yaitu ancaman produk pengganti.
ketersediaan produk pengganti membatasi harga yang dapat dibebankan oleh pemimpin pasar dalam satu industri, yaitu harga tinggi dapat mendorong pembeli untuk beralih ke pengganti. Berikutnya, daya tawar pembeli. Dalam model Porter, pembeli mengacu pada produsen dan pengecer daripada konsumen. Tujuan akhir dari pembeli tersebut adalah untuk membayar harga serendah mungkin untuk mendapatkan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Biasanya oleh karena itu, jika mereka bisa, pembeli menurunkan profitabilitas di industri pemasok. Berikutnya adalah kekuatan tawar pemasok. Kekuatan pemasok dalam satu industri adalah kebalikan dari kekuatan pembeli. Jika pemasok memiliki pengaruh yang cukup atas perusahaan industri, mereka dapat menaikkan harga cukup tinggi untuk secara signifikan mempengaruhi profitabilitas pelanggan organisasi mereka. Kemampuan pemasok untuk mendapatkan pengaruh atas perusahaan industri ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu jika mereka besar dan jumlahnya relatif sedikit. Kedua, ketika produk atau jasa pemasok merupakan input penting bagi perusahaan pengguna, sangat diferensiasi atau membawa biaya peralihan. Yang ketiga yaitu jika bisnis mereka tidak terancam oleh produk alternatif. Yang terakhir, kesediaan dan kemampuan pemasok untuk mengembangkan produk dan nama merek mereka sendiri jika mereka tidak dapat memperboleh persyaratan yang memuaskan dari pembeli industri. Berikutnya, rivalitas di antara pesaing. Persaingan antar perusahaan mengacu pada semua tindakan yang diambil oleh perusahaan dalam industri untuk meningkatkan posisi mereka dan mendapatkan keuntungan satu sama lain. Rivalitas memanifestasikan diri dalam persaingan harga, pertempuran iklan, positioning produk, dan upaya diferensiasi. Jauh persaingan di antara perusahaan memaksa perusahaan untuk merasionalisasikan biaya. Itu adalah kekuatan positif. Sejauh itu menurunkan harga dan karena profitabilitas dan menciptakan kestabilan dalam industri itu adalah faktor negatif. Yang berikutnya adalah keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ada ketika kecocokan antara kompetensi khas perusahaan dan faktor-faktor penting untuk sukses dalam industrinya. Ada dua cara untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu perusahaan dapat mengejar strategi biaya rendah yang memungkinkannya menawarkan produk dengan harga lebih rendah daripada pesaing. Yang kedua, sebuah perusahaan dapat mengejar strategi untuk membedakan produk sehingga pelanggan merasakan manfaat yang unik, seringkali disertai dengan harga premium. Semakin besar nilai konsumen yang dirasakan, semakin baik strateginya. Sebuah perusahaan mungkin memasarkan perangkap tikus yang lebih baik, tetapi keberhasilan akhir produk tergantung pada pelanggan yang memutuskan sendiri apakah akan membelinya atau tidak. Ada dua model keunggulan kompetitif yang berbeda. Berikutnya adalah strategi umum untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Michael Porter telah mengembangkan kerangka kerja strategi bisnis generik berdasarkan dua sumber keunggulan kompetitif, yaitu biaya rendah dan diferensiasi. Sumber-sumber ini dikombinasikan dengan ruang lingkup pasar sasaran, sempit atau luas, untuk bauran produk, yaitu sempit atau lebarnya, menghasilkan 4 strategi generik: kepemimpinan biaya, diferensiasi produk, fokus biaya, dan diferensiasi terfokus. Mencapai keunggulan kompetitif atau strategi pemasaran yang unggul menuntut perusahaan membuat pilihan. Perusahaan memutuskan jenis keunggulan kompetitif berdasarkan biaya atau diferensiasi dan cakupan pasar atau lebar bauran produk. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, strategi pasar luas, kepemimpinan biaya dan diferensiasi. Keunggulan-keunggulan biaya didasarkan pada posisi sebagai produsen berbiaya rendah di pasar yang didefinisikan secara luas atau di seluruh campuran produk yang luas. Perusahaan harus memperoleh pangsa pasar terbesar sehingga biaya per unitnya adalah yang terendah di industri. Keunggulan ini memberi produsen keunggulan dalam hal pengalaman yang mengarah pada
penyempurnaan produksi, pengiriman, dan layanan yang mengarah pada pengurangan biaya. Kepemimpinan biaya berkelanjutan hanya jika hambatan mencegah pesaing mencapai biaya rendah yang sama. Atau IBM memiliki keunggulan di printer, kemudian Jepang memperoleh keuntungan biaya rendah. Next. Naruh target strategis, cost focus and focus diferensiasi. Yang pertama itu strategi untuk mencapai keunggulan fokus sempit, menargetkan pasar atau pelanggan yang didefinisikan secara sempit. Keunggulan ini didasarkan pada kemampuan untuk menciptakan lebih banyak nilai pelanggan untuk segmen yang ditargetkan secara sempit dan hasil dari pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua itu strategi fokus sempit dapat dikombinasikan dengan strategi keunggulan biaya atau diferensiasi. Dengan kata lain, sementara fokus biaya berarti menawarkan pasar sasaran yang sempit dengan harga rendah. Perusahaan yang mengejar diferensiasi terfokus akan menawarkan persepsi keunikan produk pada pasar sasaran yang sempit dengan harga premium. Next. The flagship frame, the business network with 5 partners. Rukman dan Cruz telah mengembangkan kerangka kerja berdasarkan jaringan bisnis yang mereka sebut mode andalan. Keiretsu Vertikal, Jepang, dan Kabel Korea telah berhasil dengan mengadopsi strategi yang saling memperkuat dalam sistem bisnis dan dengan mendorong pandangan jangka panjang kolektif di antara mitra dalam sistem. Selain itu, para penulis mencatat daya saing jangka panjang dalam industri global bukanlah masalah persaingan antara perusahaan dan lebih merupakan masalah persaingan antara sistem bisnis. Next. Menciptakan keunggulan kompetitif melalui maksud strategis. Jadi kerangka kerja alternatif untuk memahami keunggulan kompetitif berfokus pada daya saing sebagai fungsi kecepatan di mana perusahaan menanamkan keunggulan baru dalam organisasinya. Kerangka kerja ini mengidentifikasi maksud strategis sebagai sarana untuk mencapai keunggulan kompetitif. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip W.E. Deming yang menekankan bahwa perusahaan harus berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan agar menjadi pemenang dalam perjuangan kompetitif. Banyak perusahaan telah memperoleh keunggulan kompetitif dengan meneguhkan saingan melalui inovasi kompetitif. Next. Kompetisi global dan keunggulan kompetitif nasional. Persaingan global terjadi ketika perusahaan mengambil pandangan global tentang persaingan dan menetapkan tentang memaksimalkan keuntungan di seluruh dunia, bukan berdasarkan negara per negara. Jika ketika berekspansi ke luar negeri, sebuah perusahaan menghadapi saingan yang sama di pasar demi pasar, maka ia terlibat dalam persaingan global. Pengaruh persaingan global sangat bermanfaat bagi konsumen di seluruh dunia. Dalam dua contoh yang dikutip, deterjen dan mobil. Konsumen diuntungkan di Amerika Tengah, harga deterjen telah jatuh sebagai akibat dari persaingan global. Sedangkan di Amerika Serikat, perusahaan asing telah memberi konsumen produk mobil, kinerja dan karakteristik harga yang mereka inginkan. Persaingan global memperluas jangkauan produk dan meningkatkan kemungkinan konsumen akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di Amerika Serikat, perusahaan asing telah menyediakan produk dengan kinerja dan harga yang mereka inginkan kepada konsumen. Kelemahan dari persaingan global adalah dampaknya terhadap produsen barang dan jasa. Persaingan global menciptakan nilai bagi konsumen, tetapi juga berpotensi dari dua kondisi. Kondisi yang pertama itu kondisi faktor. Kondisi faktor mengacu pada anugerah suatu negara dengan sumber daya. Faktor-faktor dasar dapat diwariskan atau diciptakan tanpa banyak kesulitan.
karena mereka dapat direplikasi di negara lain. Mereka bukan sumber keuntungan nasional yang berkelanjutan. Faktor khusus lebih maju dan menyediakan sumber keuntungan yang lebih berkelanjutan. Sedangkan yang kedua yaitu kondisi permintaan. Sifat kondisi permintaan dalam negeri untuk produk dan jasa perusahaan penting karena menentukan tingkat dan sifat perbaikan dan inovasi oleh perusahaan di negara tersebut. Kondisi permintaan adalah faktor yang melatih perusahaan untuk persaingan kelas dunia atau yang gagal untuk mempersiapkan mereka secara memadai untuk bersaing di pasar global. Next. Industri terkait dan pendukung. Suatu negara diuntungkan jika menjadi rumah bagi perusahaan-perusahaan yang bersaing secara global di sektor-sektor bisnis yang terdiri dari industri terkait dan industri pendukung. Industri pemasok yang kompetitif secara global memberikan masukan bagi industri hilir. Mereka kompetitif secara global dalam hal harga dan kualitas dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Industri hilir memiliki akses yang lebih mudah ke input dan teknologi, dan ke struktur manajerial dan organisasi yang membuat mereka kompetitif. Akses dalam fungsi kedekatan dalam hal jarak fisik dan kesamaan budaya. Ini adalah kontak dan koordinasi dengan pemasok mengoptimalkan hubungan. Peluang ini tidak tersedia untuk perusahaan asing. Nah, misalnya itu berbagai antara produsen perangkat keras dan pengembangan perangkat lunak. Keuntungan serupa hadir ketika ada persaingan global. Industri terkait di suatu negara, peluang tersedia untuk mengkoordinasikan dan berbagi aktivitas rantai nilai. Next. Strategi perusahaan, struktur, dan rivalitas. Industri PC di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana persaingan domestik yang kuat membuat industri tetap dinamis dan menciptakan tekanan untuk berinovasi dan berkembang. Bukan jumlah saingan domestik yang penting, sebaliknya intensitas persaingan dan kualitas bersainglah yang membuat perbedaan. Perbedaan dalam gaya manajemen, keterampilan organisasi, dan perspektif strategis menciptakan keuntungan dan kerugian, seperti halnya perbedaan dalam persaingan domestik. Misalnya, struktur perusahaan Jerman bersifat hierarkis, sementara perusahaan Italia berjalan seperti bisnis keluarga kecil. Ada dua variabel eksternal terakhir yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi keunggulan kompetitif nasional, yaitu kesempatan dan pemerintah. Next. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada struktur divisi, geografis, dan produk. Yang dimana di sini sebagai perusahaan menjadi lebih global. Manajemen sering menghadapi dilema, apakah untuk mengatur geografi atau line produk. Struktur yang terkondisir secara geografis melibatkan penugasan, tanggung jawab operasional untuk wilayah geografis dunia kepada manajer ini. Kantor pusat perusahaan tetap bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian di seluruh dunia. Dan setiap area di dunia termasuk pasar asal atau pasar dasar secara organisasi setara. Next. Next, Mas. Oh, di sini ada dua. Yang pertama yaitu peluang. Yang dimana peluang di sini peristiwa kebetulan memainkan peran dalam membentuk lingkungan yang kompetitif. Peristiwa kebetulan adalah kejadian yang berada di luar kendali perusahaan, industri, dan biasanya pemerintah. Peristiwa kebetulan penting karena mereka menciptakan diskontinuitas besar dalam teknologi yang memungkinkan negara dan perusahaan yang tidak kompetitif untuk melompati pesaing lama dan menjadi kompetitif, bahkan pemimpin dalam industri yang berubah. Yang kedua yaitu ada pemerintah di sini, yang dimana meskipun sering dikatakan bahwa pemerintah merupakan determinan utama keunggulan kompetisi nasional, pemerintah bukanlah determinan, melainkan pengaruh terhadap determinan. Pemerintah mempengaruhi determinan berdasarkan perannya sebagai pembeli produk dan jasa, dan dengan perannya sebagai pembuat kebijakan tenaga kerja, pendidikan, pembentukan modal, sumber daya alam, dan standar produk. Next.
Yang selanjutnya di sini ada current issues and competitive advantage, yang dimana karya Porter tentang keunggulan kompetitif nasional telah mendorong banyak penelitian lebih lanjut. Forum Ekonomi Dunia yang berbasis di Jenewa mengeluarkan laporan tahunan yang meringkat negara-negara dalam hal daya saing mereka. Morgan Stanley menggunakan kerangka kerja Porter untuk mengidentifikasi 238 perusahaan dengan keunggulan kompetitif berkelanjutan di seluruh dunia. Keunggulan nasional kemudian dinilai dengan menganalisis beberapa banyak dari perusahaan-perusahaan ini yang berkantor pusat di negara tertentu. AS menempati peringkat pertama dengan 125 perusahaan diidentifikasi sebagai pemimpin dunia. Next. Yang selanjutnya ini ada industri hiperkompetitif. Richard D. Evany menyarankan bahwa kerangka kerja strategi Porter gagal untuk mengatasi dinamika persaingan secara memadai pada 1990-an dan seterusnya. Dia mencatat bahwa dalam lingkungan bisnis saat ini, siklus hidup produk pendek, siklus desain produk pendek, teknologi baru, dan globalisasi merusak stabilitas pasar. Hasilnya adalah eskalasi dan percepatan kekuatan kompetitif. Mengingat perubahan ini, D. Evany percaya bahwa tujuan strategi telah bergeser dari mempertahankan menjadi mengganggu keuntungan. Next. Sini ada dua. Yang pertama yaitu kualitas biaya, yang dimana Richard D. Evany menyarankan bahwa kerangka kerja Porter gagal mengatasi dinamika yang tadi. Dia mencatat bahwa dalam lingkungan bisnis saat ini, siklus hidup pendek, siklus desain produk pendek, teknologi baru, dan globalisasi merusak stabilitas pasar. Hasilnya adalah eskalasi yang percepatan kekuatan kompetitif. Mengingat perubahan ini, dia percaya bahwa tujuan strategi telah bergeser menjadi mengganggu keuntungan. Yang kedua yaitu waktu dan know-how. Karena kedua, untuk hyper competition berdasarkan pada keuntungan organisasi yang berasal dari waktu dan pengetahuan. Sebuah perusahaan yang memiliki keterampilan untuk menjadi penggerak pertama dan tiba pertama di pasar telah mencapai keunggulan waktu. Keunggulan know-how adalah pengetahuan teknologi atau pengetahuan lain tentang metode baru dalam menjalankan bisnis yang memungkinkan perusahaan menciptakan produk atau pasar yang sama sekali baru. Next. Oke, di sini yang selanjutnya itu ada hambatan masuk, yang dimana industri ini telah dibangun yang terdiri dari arena di mana perilaku hyper kompetitif dipamerkan. Hambatan ini termasuk skala ekonomi yang diferensiasi produk, investasi modal, biaya peralihan, akses ke saluran distribusi, keunggulan biaya, selain skala, dan kebijakan pemerintah. Selain itu ada interaksi strategis dinamis. Pertama terjadi saat perusahaan bangun benteng geografis dengan menciptakan dan memperkuat hambatan. Setelah mengamankan pasar, khususnya pasar negara asal, pesaing boleh mencari pasar di luar benteng. Next. Next, Mas. Di sini ada studi kasus chapter 16 ya, yaitu IKEA. IKEA telah disebut sebagai salah satu kisah sukses paling luar biasa dalam sejarah bisnis Eropa pasca perang. Namun, beberapa tahun pertama abad ke-20, sulit bagi IKEA, perusahaan furnitur global senilai 31 US dollar yang berbisnis di Swedia. Penguatan euro mengurangi hasil keuangan, seperti halnya penurunan ekonomi di Eropa Tengah. Perusahaan menghadapi persaingan yang semakin ketat dari hypermarket pengakar do it yourself, seperti Walmart dan supermarket yang berkembang jadi perabot rumah tangga. Selama masa jabatannya sebagai CEO 1999 sampai 2009, Anders Dalvik menekankan 3 bidang untuk perbaikan: bermacam-macam produk, layanan, pelanggan, dan ketersediaan produk dengan toko di 40 negara. Keberhasilan perusahaan mencerminkan ambisi sosial pendiri Ingvar Kamprad untuk menjual berbagai macam perabot rumah tangga yang bergaya dan fungsional dengan harga yang sangat rendah sehingga sebagian besar orang mampu membelinya. Next.
Sini yang selanjutnya ada kepemimpinan organisasi dan tanggung jawab sosial perusahaan, di mana pemasaran global menuntut kepemimpinan yang luar biasa. Sebagaimana dicatat di seluruh buku ini, ciri khas perusahaan global adalah kemampuannya untuk merumuskan dan menerapkan strategi global yang memanfaatkan pembelajaran di seluruh dunia, menanggapi sepenuhnya kebutuhan dan keinginan lokal, dan memanfaatkan bakat dan energi setiap anggota organisasi. Secara keseluruhan, tantangan pemimpin adalah mengarahkan upaya dan kreativitas setiap orang di perusahaan menuju upaya global yang memanfaatkan sumber daya organisasi dengan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan peluang global. Next. Dan yang di sini juga ada pengorganisasian untuk pemasaran global, yang dimana tujuannya yaitu untuk memasarkan global adalah untuk menemukan struktur yang memungkinkan perusahaan untuk menanggapi perbedaan lingkungan pasar yang relevan, sambil memastikan difusi pengetahuan dan pengalaman perusahaan dari pasar nasional ke seluruh sistem perusahaan. Isu kunci dalam organisasi global adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara otonomi dan integrasi. Karena perusahaan membutuhkan otonomi untuk beradaptasi dengan lingkungan lokal mereka. Tetapi, bisnis secara keseluruhan perlu diintegrasikan untuk menerapkan strategi global. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pola internasional. Dalam pola internasional terdapat struktur divisi internasional, yang mana seiring pertumbuhan bisnis internasional perusahaan, kompleksitas, koordinasi, dan pengarahan aktivitas ini melampaui lingkup satu orang saja, dan tekanan diciptakan untuk mengumpulkan staf yang akan memiliki tanggung jawab untuk koordinasi dan arah kegiatan internasional yang berkembang dari organisasi, yang mana pada akhirnya proses ini mengarah pada pembentukan divisi internasional. Ada beberapa faktor berkontribusi pada pembentukan divisi internasional. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen manajemen puncak untuk beroperasi global telah meningkat cukup untuk membenarkan unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer senior. Dan yang kedua ada kompleksitas operasi internasional, yang mana memerlukan satu unit organisasi yang manajemennya memiliki wewenang yang cukup untuk membuat keputusannya sendiri mengenai isu-isu penting seperti strategi memasuki pasar yang akan digunakan. Dan yang ketiga ada divisi internasional. Divisi internasional ini sering dibentuk ketika perusahaan telah menyadari bahwa kebutuhan akan spesialis internal untuk menangani tuntutan khusus dari operasi global. Dan yang terakhir, yang berkontribusi adalah pengakuan manajemen akan pentingnya secara strategis memindai cakrawala global untuk peluang dan menyelaraskannya dengan sumber daya perusahaan daripada hanya menanggapi secara ad hoc peluang yang muncul. Next. Pusat manajemen daerah. Ketika bisnis dilakukan di satu wilayah yang dicirikan oleh kesamaan dalam kondisi ekonomi, sosial, geografis, dan politik, ada pembenaran dan kebutuhan akan pusat manajemen ini. Dengan demikian, tahap lain dari evolusi organisasi yaitu munculnya area atau kantor pusat regional sebagai lapisan manajemen antara organisasi negara dan kantor pusat divisi internasional. Jadi manajemen regional ini dapat menawarkan beberapa keuntungan bagi perusahaan. Next. Yang pertama, banyak manajer regional setuju bahwa unit manajemen regional di lapangan masuk akal jika ada kebutuhan nyata untuk pengambilan keputusan plan regional yang terkoordinasi. Dengan mengalihkan operasi dan pengambilan keputusan ke wilayah tersebut, maka perusahaan lebih mampu mempertahankan keunggulan orang dalam. Namun, kelemahan utama dari pusat regional adalah biayanya. Next. Etika tanggung jawab sosial perusahaan dan ketanggapan sosial di era globalisasi. Pemangku kepentingan ini adalah setiap kelompok atau individu yang dipengaruhi oleh atau berkepentingan dengan kebijakan dan praktik
yang diadopsi oleh suatu organisasi, manajemen seperti manajemen puncak, karyawan, pelanggan, orang atau institusi yang memiliki saham perusahaan, dan pemasok merupakan pemangku kepentingan utama perusahaan. Pemangku kepentingan sekunder termasuk media, komunitas bisnis umum, kelompok masyarakat lokal, dan lembaga swadaya masyarakat. Yang terakhir fokus pada hak asasi manusia, yaitu keadilan politik dan isu-isu lingkungan. Contohnya termasuk Global Exchange, Greenpeace, Oxfam, dan lain-lain. Next. Dalam perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, karyawan menjalankan bisnis dengan cara yang etis. Yang mana dengan kata lain, mereka dibimbing oleh prinsip-prinsip moral yang kemungkinan mereka membedakan antara yang benar dan yang salah. Dengan demikian, perusahaan multinasional dapat mengandalkan manajer dengan individu untuk mengatasi masalah CSR secara ad hoc. Sementara perusahaan global atau transnasional dapat membuat kebijakan di kantor pusat. Next. Ada studi kasus untuk ini, yang mana pada studi kasus di perusahaan Unilever. Pembangkit tenaga listrik, makanan, dan barang kemasan konsumen global memasarkan portofolio merek yang mencakup nama-nama terkenal seperti X, Ben, dan Cherish, Dove, Hellmann's, Lipton, and Rexona. Jadi perusahaan ini memiliki sekitar 1.667.000 karyawan dan penjualan tahunan hampir sebesar 50 US dollar miliar. Dan Unilever dapat melacak akarnya. Sebagian ke kota Port Sunlight di Inggris Utara, di Sungai Mersey, dan di sana pada tahun 1888 pendiri Unilever atau Lever Brother William Westgate Lever menciptakan desa taman untuk kepentingan karyawannya. Next. Dan pencapaian cash cow sebagai kepala Unilever menggambarkan beberapa tantangan yang dihadapi para pemimpin pada bisnis di abad 21. Dan mereka harus mampu mengartikulasikan visi dan strategi global yang koheren, yaitu yang mengintegrasikan efisiensi global, daya tanggap lokal, dan daya ungkit. Dan pemimpin juga merupakan arsitek dari desain organisasi yang sesuai dengan strategi perusahaan. Sehingga untuk perusahaan global seperti ABB, GE, Koninklijke Philips, Tesco, Toyota, dan Unilever, pemimpin ini harus memastikan bahwa ukuran dan skala adalah aset yang dapat dimanfaatkan, bukan hambatan yang memperlambat waktu respon dan menghambat inovasi. Pada era Paul Polman dimulai dengan diawali mengambil alih sebagai CEO pada Januari 2009, yang mana Paul Polman merupakan mantan eksekutif Nestle. Dia adalah orang luar pertama yang memimpin Unilever dalam 8 tahun sejarahnya. Di bulan-bulan pertamanya bekerja, Polman memprakarsai perubahan dalam strategi inti Unilever ini. Di masa lalu, perusahaan yang menghasilkan pertumbuhan penjualan dengan menaikkan harga. Next. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih.